Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan sedikit prosesi atau tata cara nelayan tradisional di sini menangkap ikan. Mumpung sekarang yang dapat itu yang naik kebanyakan cumi dan jenis ikan layah yang bentuk tubuhnya itu agak besar sedikit. Kalau orang sini sebut layah burik ya, layah burik itu bahasa lokalnya, layah burek kalau bahasa bajunya. Nah itu biasanya nelayan berangkat menangkap kalau cumi itu sebelum maghrib, biasanya jam 6 sore di sekitaran laut Alas, Selat Alas, sekitar Selat Alas. Kadang ada yang sampai keluar ke bagian Serewe atau Awang. Nah biasanya nelayan itu memakai alat penerang, genset. Nah sekarang sudah tidak pakai lampu tapi kebanyakan pakai sorot yang wattnya itu sekitar ada yang 30, ada yang 50, 100 sampai 150 watt, dipakai dengan bantuan genset. Kadang ada yang pakai aki. Nah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan yang biasanya kalau dia memancing cumi itu alat tangkapnya rekah namanya. Nah rekah itu kayak sejenis pancing tetapi seperti kembang kuncup bunga gitu. Nah itu ditaruhkan umpan di tengahnya, umpan satu ekor ikan. Biasanya itu yang dikejar oleh ikan, oleh cumi untuk dimakan. Terus biasanya nelayan itu tidak menetap di satu tempat kalau mancing cumi, karena biasanya cumi itu menggerombol ada di tempat-tempat tertentu. Jadi nelayan itu setiap saat harus pindah ke sana kemari mencari posisi yang biasanya ada cumi. Biasanya kalau di sekitar laut sini itu ada di sana namanya Pulau Tiga, atau kalau tidak di Pulau Tiga paling di sekitar Sunut yang keluar sedikit itu ada namanya pulau Tanjung Cumi, ada namanya Tanjung Cumi. Kalau tidak di Tanjung Cumi paling sekitar sini di depan Tambak Udang Kuangwai sampai ke Laut Rambang. Nah biasanya nelayan itu menangkapnya mulai dari jam ketika sudah matahari tenggelam, sudah mulai gelap, itu mulai menyalakan genset sampai jam 6 pagi biasanya. Nah tapi kalau ikan layah burik itu alat tangkap yang digunakan oleh nelayan itu berupa rintak, kalau bahasa lokalnya sini, bahasa bajonya itu pancingnya ditaruhkan sejenis wall atau bulu-bulu. Nah yang biasanya bulu-bulu itu agak terang berkelip di bawah air, ketika dimainkan itu yang dikejar oleh ikan. Nah terus biasanya kalau nangkap layah burik itu nelayan agak jauh ke tengah, karena biasanya layah burik itu adanya di sekitar laut lepas, agak jauh ke tengah. Nah dan nelayan untuk menangkap ke sana harus banyak mempersiapkan bensin, terus es untuk mengawetkan ikannya. Nah berbeda dengan cumi, dia tidak butuh pengawet karena biasanya cumi itu agak tahan dia. Jadi cumi itu ketika sudah ditangkap ya dibiarkan saja, tidak butuh pengawet seperti es. Tapi kalau ikan itu masyarakat biasanya membawa es, biasanya setengah atau satu balok es batu. Nah biasanya nelayan pulang kalau nangkap layah burik sekitar jam berangkat dari sana jam 5 atau jam 4 karena agak jauh. Nah biasanya nelayan ketika sudah mendapatkan ikan atau cumi menyender di sekitar pangkalan ikan, di sekitar PPI. Biasanya istri-istri mereka, istri-istri nelayan itu akan langsung menjual ke pasar. Nah, akan dijual langsung. Jarang ada nelayan yang menyimpan atau mengumpulkan ikannya untuk dijual pada waktu yang lain atau hari yang lain. Nah kebanyakan mereka akan langsung menjual
dijual ke langganan. Kalau bahasa sini orang sebut itu pengalu. Pengalu orang yang biasa membeli ikan di pasar umum, di pasar ikan Tanjung Luar. Nah, kebanyakan orang-orang yang membeli ini berasal dari Rumbo, kadang kebanyakan dari Rumbo, ada yang dari Sakra, ada yang dari Labuan Haji, bahkan ada yang dari Labuan Lombok sampai ke Ampenan. Pembinaan masyarakat di sini ada beberapa kelompok. Waalaikumsalam. Ada beberapa kelompok. Salah satu kelompok di sini yang sudah mulai dibina dan produknya sudah banyak, Buja Matasa nama kelompoknya. Meskipun ada beberapa kelompok di sini seperti Pesisir Bangsal, ada kelompok Nirwana, terus ada kelompok-kelompok yang lain, tetapi yang besar dan terkenal itu yang memiliki produk yang bisa dijual sampai ke desa lain di luar Tanjung Luar itu Buja Matasa. Nah, hasil olahan dari kelompok itu berupa abon ikan, kadang ada kerupuk ikan, ya. Meskipun ada misalnya kayak olahan-olahan ikan kering gitu. Nah, dari sekian banyak kelompok yang ada di Tanjung Luar yang sudah dibina oleh dinas itu hanya Buja Matasa.